Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Azani dengan NIM 203240042. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi semantik, yaitu perbedaan homonim, homofon, homograf, dan polisemi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan homonim. Jadi, homonim itu berasal dari bahasa Yunani. Homonim, homonya itu berasal dari kata homos yang artinya tuh sama atau sejenis. Nah, nimnya itu dari kata anoma yang artinya itu nama. Jadi, homonim adalah beberapa kata yang memiliki tulisan atau ejaan yang sama, suara atau pelafalan yang sama, akan tetapi maknanya yang berbeda. Jadi, makna atau arti dari sebuah kata dengan kata yang lainnya tidak ada hubungannya. Nah, yang keduanya itu ada homofon. Homo sendiri berasal dari kata homos yang artinya itu sama atau sejenis. Nah, untuk kata fonnya berasal dari kata foni yang artinya itu suara. Jadi, homofon adalah beberapa kata yang memiliki persamaan suara atau pelafalan, akan tetapi tulisan atau ejaannya itu berbeda. Nah, begitupun dengan katanya berbeda. Nah, selanjutnya ada homograf. Kata homo sendiri itu berasal dari kata homos yang artinya itu sama atau sejenis. Untuk kata grafnya berasal dari kata grafo yang artinya itu tulisan. Jadi, homograf adalah beberapa kata yang memiliki tulisan atau ejaan yang sama, akan tetapi suara atau pelafalan yang berbeda, begitupun maknanya. Nah, yang terakhir itu ada polisemi ya. Polisemi juga sama, berasal dari bahasa Yunani. Polinya itu artinya banyak dan seminya itu artinya itu makna. Jadi, polisemi artinya sebuah kata yang memiliki makna yang banyak. Jadi, polisemi ini terbentuk dari gabungan sebuah kata dengan kata yang lain, sehingga memiliki maknanya yang berbeda. Nah, mengenai perbedaan homonim, homofon, dan homograf, terakhir dan polisemi, saya akan memberikan beberapa contohnya dari masing-masing kata tersebut. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan membahas homonim terlebih dahulu ya. Jadi homonim tulisan dan suaranya itu sama, akan tetapi maknanya yang berbeda. Oke, di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari homonim. Untuk contoh pertama ya, bulan, tulisan dan suaranya itu sama ya, tetapi maknanya berbeda. Bulan di kata pertama itu artinya satelit alami bumi. Nah, sedangkan bulan di kata kedua itu artinya petunjuk waktu atau kalender. Contoh kalimat pertamanya, malam ini bulan tampak sangat terang karena langit sedang cerah. Untuk contoh kalimat keduanya, saya akan mengikuti lomba pidato pada bulan Agustus. Lalu saya akan memberikan contoh kedua. Dalam kata bisa, tulisannya itu sama, suaranya sama, akan tetapi maknanya berbeda. Bisa untuk di kata pertama itu artinya mampu atau dapat, sedangkan bisa di kata kedua itu artinya racun, biasanya dimiliki oleh ular ya. Contoh kalimat yang pertama, saya bisa menyelesaikan soal yang sulit ini. Nah, untuk bisa yang kalimat yang kedua ini, hati-hati dengan bisa ular kobra. Begitu kira-kira. Di sini ada contoh ketiga ya. Dalam kata genting, tulisannya sama, suaranya sama, akan tetapi makna keduanya itu berbeda. Genting di kata pertama itu artinya kondisi gawat, sedangkan genting di kata kedua itu artinya genting atap rumah.
Nah, dalam kalimat kata yang pertama, dalam kondisi genting seperti ini, anak-anakku masih bersenda gurau. Nah, dalam kalimat keduanya itu, misal, karena hujan es terus-menerus, beberapa genting rumahku bocor. Berikutnya yang kedua adalah homofon. Homofon adalah beberapa kata yang memiliki suara atau pelafalan yang sama dan maknanya beda. Jadi yang perlu diingat dari homofon itu adalah yang samanya adalah suara atau pelafalannya. Di sini saya akan memberi contoh homofon. Yang pertama itu dalam kata bang dan bang. Kedua kata ini memiliki pelafalan atau suara yang sama, tapi tulisan dan maknanya itu berbeda ya. Nah, contohnya bang dalam kata pertama itu adalah panggilan untuk kakak atau laki-laki dewasa. Sementara bang untuk kata yang kedua itu ya, artinya itu lembaga keuangan tempat kita menabung. Di sini saya akan memberikan contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya yaitu misal, seorang ibu akan pergi ke pasar dengan menaiki ojek. Kemudian ibu tersebut memanggil Gojek, "Bang, Gojek bang." Nah, sedangkan untuk kalimat keduanya itu, misal, kamu jangan jajan terus, sebaiknya kamu belajar menabung di bank. Di sini saya akan memberikan contoh keduanya yaitu dalam kata rok dengan rok. Kedua kata ini tuh pelafalannya sama, tapi tulisan dan maknanya itu berbeda ya. Rok di kata yang pertama itu artinya bawahan yang biasanya digunakan untuk perempuan ya. Sedangkan rok di kata kedua ini adalah jenis musik. Saya akan memberikan contoh kalimatnya. Misal, semua siswa SMA menggunakan rok abu. Nah, untuk di kalimat keduanya itu, kakakku sangat menggemari musik rock. Yang ketiga, selanjutnya saya akan menjelaskan homogram. Jadi sama ya, homonya itu dari kata homos dan grafnya itu artinya tulisan. Jadi ingat, yang samanya itu tulisannya, tetapi pelafalan dan maknanya yang berbeda ya. Misal, contoh saya akan memberikan contoh yang pertama itu dalam kata beruang, beruang. Kedua kata ini memiliki tulisan yang sama, tapi suara dan maknanya itu berbeda. Beruang di kata pertama itu artinya binatang buas, sedangkan beruang di kata yang kedua itu seseorang yang memiliki uang atau biasa disebut orang kaya. Contoh kalimat yang pertama itu misal, aku melihat beruang di kebun binatang. Nah, untuk contoh kalimat keduanya itu misal, tetanggaku yang bernama Pak Wawan adalah orang yang beruang. Artinya itu adalah orang yang kaya. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan polisemi. Jadi polisemi itu merupakan satu kata yang memiliki makna yang banyak. Jadi polisemi ini dari gabungan sebuah kata dengan kata yang lainnya. Makna dari sebuah kata dengan makna kata yang lainnya itu memiliki hubungan. Contohnya di kata kepala, ketika digabungkan dengan kata lain, maknanya bisa berbeda. Kepala secara umum diartikan sesuatu yang berada di atas. Nah, akan tetapi ketika kepala ini digabungkan dengan kata yang lainnya, maka kata kepala ini bisa berubah maknanya. Contohnya, kepala saya. Nah, itu tuh bagian tubuh manusia. Untuk kata kepala sekolah, itu tuh artinya jabatan paling tinggi di sekolah. Untuk kata kepala desa, itu artinya jabatan paling tinggi di desa. Dan terakhir, kepala rumah tangga artinya itu pemimpin keluarga. Nah, keempat kata ini sama, semuanya memiliki posisi di atas, tapi maknanya beda.
Mungkin sekian penjelasan materi semantik dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.